Saudara-saudari yang terkasih, dalam beberapa tempat di Tanah Suci maupun di Eropa, ada beberapa gereja yang saya ingat pintunya itu kecil sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita masuk, kita agak nunduk sedikit, kecil pintunya. Seperti mungkin masuk di Koryagong di orang Bali punya itu, pintunya kecil, korinya besar ya, tapi pintunya masuk kecil. Tas kadang-kadang kita tidak bisa bawa, itu kita mesti taruh di luar gitu. Ada gereja-gereja di Yerusalem juga seperti itu, di mana kita masuk itu kita mesti menunduk. Pintunya kecil sekali. Kita masuk di gereja makam Yesus itu pintunya kecil sekali Bapak Ibu. Bukan pintu lebar seperti gereja kita ini, bukan. Pintunya kecil, kita masuk itu betul-betul harus menunduk, mengecilkan diri. Jadi mengingatkan saya pada bacaan kita pada hari ini. Yesus mengatakan pada teks lain tuh, alangkah sukarnya orang kaya itu masuk kerajaan Allah, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Bayangkan unta masuk lubang jarum tuh gimana ya? Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, gambaran tentang gereja yang pintunya sempit, kecil, itu mengingatkan kita pada bacaan pada hari ini, mengingatkan saya pada bacaan hari ini. Rupanya arsitek dari gereja itu mau mengatakan kepada kita, ketika kita masuk, kita harus menanggalkan semuanya. Kita hanya bisa bawa diri kita masuk, dan itu pun kita harus mengecilkan, menunduk, lalu mengecilkan diri sedikit supaya bisa masuk di pintu gereja itu. Kita ingin masuk ke dalam. Gerejanya besar, tapi pintu masuknya kecil. Ketika dijelaskan supaya orang yang masuk ke sini dengan sikap menundukkan diri. Supaya orang yang masuk ke sini itu guide-nya bilang supaya dia menanggalkan semua. Itu tujuannya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita masuk ke dalam gereja, kita buat tanda salib di sana. Dan gereja selalu itu pakai trap, dia naik ke atas. Jadi makin naik ke atas, lalu kemudian ada air berkat di sana, kita ambil air berkat, kita buat tanda salib. Kita siap bertemu dengan Tuhan. Itu maksudnya. Ketika kita masuk saudara-saudara di dalam gereja, pikiran kita tuh sudah terarah. Kita tanggalkan semua. Kita menanggalkan semua, kita siap bertemu dengan Tuhan. Bukan kita masuk ke dalam gereja itu masih ngobrol. Gimana tadi malam? Gimana? Temannya diam, dia colek-colek begitu. Atau sibuk mainan handphone. Orang masuk ke dalam gereja itu dia sudah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita menyiapkan hati untuk bertemu dengan Tuhan. Pintu sempit itu adalah jalan kita mengecilkan diri. Dan ini jawaban yang Yesus berikan ketika orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus justru mengarahkan pertanyaan itu kepada apa? Yesus berkata, berjuanglah memasuki pintu yang sempit. Yesus tidak langsung menjawab, dia hanya mengalihkan perhatian kita bukan kepada ngurusi orang agama lain itu selamat atau tidak, kakek nenek saya itu belum Katolik, apakah mereka selamat atau tidak. Yesus tidak bicara tentang itu. Yesus bicara tentang apa? Berjuanglah memasuki pintu yang sempit itu. Artinya apa? Ya, apakah nanti orang akan berdesak-desakan? Apakah orang akan berdesak-desakan karena pintunya kecil seperti rebutan makanan nasi kotak? Yesus bilang enggak. Karena apa? Yang pertama akan menjadi yang pertama akan yang menjadi terakhir, yang terakhir akan jadi pertama. Semua orang akan dapat gitu. Asal kita bisa merendahkan diri, mengecilkan diri, bukan kita membesarkan diri. Pintu sempit itu bukan sembarang pintu, ia menuntut perjuangan untuk mengecilkan diri, melepaskan beban kesombongan, gengsi religius, klaim identitas atau jubah kesalehan. Seringkali kita ingin membawa koper penuh pencapaian, status sosial atau kebiasaan religius, seolah itu tiket otomatis. Saya punya surat baptis, saya dibaptis oleh uskup, dibaptis oleh paus. Itu tidak otomatis Bapak Ibu. Karena apa? Karena pintu itu hanya cukup bagi mereka yang rela menanggalkan segalanya, masuk dengan tubuh telanjang, kerendahan hati.
Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bicara tentang pintu yang tertutup. Jadi tadi itu pintu yang sempit. Yang kedua apa saudara-saudara? Pintu yang apa? Tertutup. Kalau saya tanya begitu kalian jawab supaya tidak ngantuk. Pintu yang apa anak-anak? Tutup. Pintar kamu. Pintu yang tertutup. Kengken nih. Katanya tadi Romo bilang tidak perlu berebut. Sekarang ada pintu yang tertutup. Ini yang mengejutkan. Yesus menolak bukan para penjahat besar, tetapi mereka yang merasa akrab dengannya. Kami sudah makan dan minum di hadapanmu. Engkau mengajar di jalan-jalan kami. Namun Yesus menjawab, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Mereka merasa punya kedekatan sosial, tetapi tidak ada kedekatan hati. Ini guru-guru kita di sini sering merasakan seperti itu. Ada murid yang rajin hadir di kelas tapi tidak pernah belajar. Ia bisa berkata, saya selalu ada di kelas Bapak. Lalu gurunya bilang, kamu memang hadir di kelas saya, tapi saya tidak kenal kamu sebagai murid yang belajar. Begitulah kita bisa rajin hadir di gereja, ikut kegiatan, tapi jika hidup kita tidak berubah, kita tetap asing bagi Tuhan, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, Yesus menggambarkan orang-orang yang di luar itu dengan ratapan dan kertak gigi. Itu bukan sekedar penderitaan fisik, melainkan rasa malu yang pahit karena kesempatan ada, pintu pernah terbuka tapi kini tertutup selamanya. Seperti seorang atlet yang memiliki tiket final tapi merasa cukup dan tidak berlatih. Saat pertandingan tiba ia dilarang masuk. Tiketmu sah, tapi kamu tidak siap. Dari luar ia mendengar sorak-sorai, tetapi dirinya hanya bisa menggertakkan gigi, sadar ia sendiri yang menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan ada, gereja ada, cuman tidak pernah datang begitu. Yang keempat, Yesus menutup dengan paradoks tajam. Orang-orang dari timur dan barat, utara dan selatan akan duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang merasa pewaris sah justru tertolak. Seperti dalam pesta pernikahan, saudara-saudara, keluarga besar yang merasa pasti diundang menunda datang dan meremehkan, bahkan menolak undangan. Sementara itu para tetangga sederhana, teman jauh datang lebih dulu, duduk di meja, bernyanyi bergembira. Ketika keluarga besarnya itu datang, pintu sudah tertutup. Mereka terkejut melihat orang-orang yang dulu dianggap luar, kini duduk bersukacita sementara mereka sendiri tertinggal di luar. Nah, Injil hari ini menegur kita bahwa keselamatan bukan soal kedekatan sosial dengan Yesus, bukan soal sudah Katolik dari lahir atau aktif di gereja. Keselamatan hanya terbuka bagi mereka yang sungguh mengecilkan diri, yang mau dikenal Tuhan karena hidupnya berbuah kasih dan pertobatan. Maka mari kita berhenti bertanya siapa yang akan selamat. Dalam setiap kelas-kelas katekese itu selalu menjadi pertanyaan orang Katolik. Apakah orang lain itu selamat atau tidak? Berhenti tanya itu. Mulai hari ini kita akan harus bertanya, apakah aku sungguh berjuang masuk melalui pintu itu sekarang sebelum terlambat? Strive to enter by the narrow door, the narrow gate. Berjuanglah memasuki pintu yang sempit itu. Inilah panggilan kita, berjalan masuk dengan kerendahan hati, dengan tangan kosong, agar Tuhan sendiri mengenal kita. Apa yang kita kumpulkan dengan susah payah akhirnya hilang satu persatu untuk kita menyiapkan diri masuk melalui pintu yang sempit itu. Tuhan memberkati kita.